Janggal, teman Jokowi bilang Fakultas Kehutanan UGM tidak ada jurusan, guru besar UGM bongkar fakta berbeda, mana yang benar? UGM tahun 1980, dan itu bersama dengan Pak Joko Widodo, itu juga satu angkatan dengan saya, masuk di tahun 1980. Kalau saya itu nomor mahasiswanya 1696, kalau Pak Joko Widodo kalau nggak salah 1681, jadi duluan beliau ya. Artinya hafal dia nomor Jokowi, tapi kalau nomor dia hafal itu udah pasti. Tapi kalau nama kawan-kawan, pertanyaannya, apakah hafal dia nomor kawan-kawannya semua? Kok khusus Jokowi kok ingat dia kan? Dan ini yang lebih aneh lagi. Nusantara. Jadi ini ada yang dari Papua, ada dari Bali, ada dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Halmahera, juga tentu dari Jakarta dan dari Jawa. Jadi dari berapa biayanya itu? Dan disebutkan lagi di situ bahwa Jokowi diundang juga, katanya kan? Diundang juga. UGM berarti dia ketuanya mengadakan acara, Jokowi diundang. Apa nggak terbalik? Bukan Jokowi yang mengadakan begitu, karena pidatonya kan ijazah palsu. Semua kita undang, juga Pak Jokowi kita undang, semua kita undang untuk hadir pada acara ini. Nah, ini hari yang pertama. Besok kami akan mengenang perjalanan kami di Wanagama, karena dulu kami pada mahasiswa baru itu ada. Ya terserah lah siapa yang mengundang atau diundang, penting acaranya ada begitu kan. 2 hari atau 3 hari atau seminggu atau setahun pun kan tidak masalah sama semua orang kan. Cuma kan biayanya kan mahal. Dan kejadian pembukaan aib ini, ini terjadi pada waktu Jokowi memberikan pidato masalah ijazah palsunya. Kemudian ada yang nyeletuk. Rupanya nggak sadar mungkin Jokowi ini ada temannya yang bernama Mulyono. Dikatakanlah oleh teman seangkatannya, ini ada Mulyono nih Pak, katanya kan. Jawaban Jokowi adalah begini, jangan tambah masalah lagi, katanya. Ketawalah semua kan. Jokowi ini ada yang namanya Mulyono sih Bapaknya. Jangan nambah masalah lagi. Udah Hari Mulyono dimasalahin, almarhum, dia tambah lagi ini asli betul asli. Jangan nambah masalah lagi. Karena ada yang bernama Mulyono, langsung diwawancarai oleh wartawan. Jawabannya inilah yang membuat kita terkejut semua. Boleh diperkenalkan namanya Pak? Saya Mulyono, angkatan tahun masuk kehutanan tahun 1980 di Fakultas Kehutanan UGM dengan nomor mahasiswa 1684. Berarti seangkatan dengan Pak Jokowi? Iya. Nah, kemudian yang ada kabar-kabar Pak Jokowi namanya Mulyono terus dikait-kaitkan dengan jenengan nggak Pak? Ya itu bukan urusan saya, yang jelas nama saya Mulyono. Kalau Pak Jokowi kan saya taunya Jokowi, Joko Widodo. Pernah sama-sama kuliah, pernah satu kampus, pernah ngobrol, pernah gitu. Berarti yang dibilang-bilang Mulyono itu sebenarnya orang lain terus dikait-kaitkan sama teman kuliahnya, Bapak pernah nggak itu dikaitkan? Ya saya nggak mau tahu itu, orang nggak pernah ada orang nanya ke situ. Pak kawan-kawan di kampung aja, Pak Mul itu Pak Jokowi kawan, iya kawan satu. Nah, namanya wartawan sudah mengetahui informasinya, ditanya jurusan kawan ini. Jawabannya tak ada jurusan di zaman itu. Tanya apa dulu Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan, tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Kali-kali dia mengatakan tak ada jurusan, tak ada jurusan. Ibu Kultur kan nggak salah, pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Ini yang parah banget, mengatakan bahwa sejak awal itu tidak pernah ada penjurusan, tidak pernah ada penjurusan di UGM gitu, dan bahwa jadi orang-orang begitu yang atau
mahasiswa pada akhir mereka belajar itu baru kemudian mereka masuk ke peminatan. Peminatan itu sesuai dengan skripsi yang akan mereka garap. Kalau seandainya soal budidaya begitu ya, atau soal silvikultur itu tadi ya, makanya kemudian masuk ke peminatan itu. Itu yang membuat saya agak ragu loh, kalau memang dia cuman kelasnya kalau terminal kok walaupun fail tapi dia bisa menjelaskan itulah yang mau saya jadi bertanya-tanya juga. Sudah di briefing lah kalau seandainya betul ini adalah alumni abal-abal, karena terlihat betul dia berpikir keras Mas Hersu untuk menjelaskan soal itu kan. Itu sistem pendidikan yang dianut adalah sistem bebas, yaitu di tahun 50-57 itu sistem bebas, sedangkan tahun 62-67 itu sistem bebas dengan adanya kenaikan kelas. Tahun 78 sampai tahun 98 kurikulumnya berubah menjadi sistem credit semester, dan itu mahasiswa diharuskan mengambil salah satu dari 4 jurusan itu sejak awal. Yang tadinya jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya, tetapi pada tahun 78 ada satu lagi di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, didirikan tahun 78, yaitu konservasi sumber daya hutan. Kemudian pada tahun 2004 dan seterusnya, mahasiswa diarahkan untuk menjadi program yang namanya General Forestry, jadi kehutanan secara umum. Apa yang dimaksud kehutanan secara umum? Jadi mahasiswa dari mulai mengambil mata kuliah mengumpulkan SKS sampai 120 SKS, itu semua materi yang diambil itu sama. Artinya 4 jurusan itu sama-sama mengambil materi yang sama. Tetapi setelah 120 sampai lulusannya 144 SKS, maka mereka diberikan kesempatan untuk memperdalam minatnya. Minat silvikultur, minat konservasi sumber daya hutan, minat manajemen hutan maupun minat teknologi hasil hutan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan, tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa. Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada apa namanya itu silvikultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu gitu nggak ada Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu kan kampus ya. Saya kan tidak banyak di situ. Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam, pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur gitu. Nanti ada yang menulis masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu, ya kan. Dan jadi bukan berarti teknologi kayu itu agak memang apa ya, itu cuma lontaran orang kalau ngomong itu berarti dia jurusan teknologi kayu. Kondisinya belum 100%. Sudah 3 bulan tapi masih dalam pemulihan, tetapi kemarin waktu di hubung Pak Bambang datang enggak datang palsunya ini saya paksakan datang betul. Kalau saya bayangkan kalau saya nggak datang, mereka jurang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? Rame lagi nanti. Dan begitu ditanyakan jurusan teknologi kayu, tentu saja wartawan sudah mempunyai rekam jejak digitalnya bahwa Jokowi ini keluar-keluar mengatakan bahwa dia jurusan teknologi kayu. Jawaban dia sungguh sangat mengejutkan. Teknologi kayu gitu nggak ada Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu kan kampus ya. Saya kan tidak banyak di situ. Pertanyaan kawan-kawan, kapan Jokowi menyebutkan dia jurusan teknologi kayu? Tahu yang berupa saya atau yang berupa Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan
Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Inilah yang dikadukan oleh Rismond Sianipar kemarin, masalah kebohongan bersama Kosmujo itu, termasuk skripsi palsu di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama 2 orang relawan relagama, entah apa namanya itu. Spesifik dia mengadukan Jokowi tentang kebohongan bahwa di UGM tak pernah ada jurusan teknologi kayu. Jasa Jokowi, 2 alumni UGM bersama seorang warga Yogyakarta melaporkan Joko Widodo ke Polda DIY soal penyebaran berita bohong. Jokowi dinilai berbohong karena mengaku kuliah di jurusan teknologi kayu Fakultas Kehutanan UGM, padahal jurusan itu tak pernah ada. Selasa siang, pelapor ini datang ke Polda DIY bersama ahli digital forensik Rismond Sianipar yang juga melaporkan Jokowi dalam kasus dugaan skripsi palsu. Menurut pelapor, Fakultas Kehutanan UGM tak pernah punya jurusan teknologi kayu seperti yang selama ini diakui Jokowi sebagai program studi tempatnya kuliah. Dan artinya apa di sini? Sepertinya reuni tadi itu siapa yang mengadakan kira-kira? Walaupun sepertinya mau menutupi aib Jokowi, ingin mengatakan bahwa Jokowi pernah kuliah di UGM, tapi Tuhan berkehendak lain, ingin menutupi kebohongan, kok sepertinya membongkar aib. Yang membongkar tepat sekali Mulyono pula. Guru Besar UGM bantah pernyataan peserta reuni Jokowi yang bilang tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan. Acara reuni yang mengatasnamakan reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri mantan Presiden Jokowi pada akhir pekan kemarin masih menjadi pembicaraan hangat. Beberapa peserta reuni saat diwawancarai dan ditanya wartawan jurusannya apa, mereka mengatakan tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan saat itu atau tahun 1980. Namun pernyataan ini dibantah oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof. Dr. Ir. Muhammad Naim, M.Ager, Sek. Prof. Dr. Ir. Muhammad Naim menjelaskan bahwa periode tahun-tahun 1978 sampai tahun 1998, Jokowi dan teman reuninya katanya masuk tahun 1980, yang berlaku saat itu sistem kredit semester, dan mahasiswa diharuskan mengambil salah satu dari 4 jurusan di Fakultas Kehutanan. 4 jurusan Fakultas Kehutanan UGM periode itu, tahun 1978 sampai tahun 1998 adalah 1. Silvikultur 2. Manajemen hutan 3. Teknologi hasil hutan 4. Konservasi sumber daya hutan. Jadi, Termul TRMUL yang ikut reuni itu ngarang bebas, alias NGEDABRU.